Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan selalu semangat dimanapun berada. Hari ini kita akan belajar IPS. Materi yang akan kita pelajari yaitu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah usaha yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan ekonomi ini ada di setiap tingkatan masyarakat. Salah satu tujuan utama kegiatan ekonomi adalah menghasilkan barang dan jasa agar memenuhi kebutuhan. Jenis-jenis kegiatan ekonomi sendiri yaitu yang pertama produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang bertujuan menghasilkan atau menambah nilai guna dari barang atau jasa. Tujuan dari kegiatan produksi adalah menghasilkan barang atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Pelaku dari kegiatan produksi disebut sebagai produsen. Contoh dari kegiatan produksi adalah yang pertama, petani memproduksi padi, kemudian produksi sepeda motor, dan produksi tahu. Kegiatan ekonomi yang kedua yaitu distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari pihak produsen kepada konsumen. Kegiatan distribusi mencakup pengangkutan barang, pengemasan barang, penjualan ke pedagang pasar dalam bentuk grosir, pembelian dari produsen, penyimpanan di gudang, standarisasi mutu barang, dan lain sebagainya. Pelaku dari kegiatan distribusi disebut sebagai distributor. Contoh dari kegiatan distribusi yaitu kegiatan di pelabuhan, kemudian kegiatan perdagangan di toko, dan kegiatan perdagangan di pasar. Kegiatan ekonomi yang ketiga yaitu konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang untuk memenuhi kebutuhan. Tujuan dari kegiatan konsumsi adalah memenuhi kebutuhan umat manusia. Pelaku dari kegiatan konsumsi ini adalah konsumen. Contoh dari kegiatan konsumsi misalnya yaitu memakai baju, kemudian kegiatan makan atau minum, dan kegiatan mengendarai mobil. Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang pertama yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka peluang lapangan pekerjaan bagi masyarakat, dan adanya usaha pengiriman yang memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selanjutnya yaitu jenis usaha dalam bidang ekonomi. Ada bermacam-macam bidang usaha, antara lain yaitu pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, kehutanan, perdagangan, perindustrian, dan jasa. Usaha agraris meliputi pertanian dan perkebunan. Usaha tersebut banyak terdapat di pedesaan dan pegunungan. Pertanian adalah usaha memanfaatkan tanah seperti sawah dan lahan untuk menghasilkan bahan pangan. Contoh hasil dari pertanian yaitu padi, sayur, jagung, ubi, dan kedelai. Cara untuk menghasilkan hasil pertanian yaitu 1. Intensifikasi. Intensifikasi adalah pengolahan lahan pertanian dengan sebaik-baiknya dengan menggunakan beberapa macam sarana atau panca usaha tani. 1. Yaitu penggunaan pengairan atau irigasi. 2. Penggunaan pupuk, baik pupuk kandang, pupuk hijau, maupun pupuk buatan. 3. Penggunaan bibit unggul. 4. Penggunaan obat pemberantas hama atau pestisida. 5. Bimbingan dan penyuluhan melalui bimbingan massal atau BIMAS dan intensifikasi massal atau INMAS. Cara yang kedua yaitu ekstensifikasi.
Ekstensifikasi pertanian adalah usaha memperluas lahan pertanian dengan cara membuka lahan pertanian baru. 3. Diversifikasi. Diversifikasi pertanian adalah usaha memperbanyak kegiatan pertanian dan jenis tanaman pada suatu lahan pertanian. Misalnya, seorang petani di samping bertani juga beternak ayam atau bertani sambil memelihara ikan di kolam. 4. Rehabilitasi. Rehabilitasi pertanian adalah usaha menyuburkan kembali tanah dan memperbarui cara-cara bertani, serta mengganti tanaman tua dengan tanaman muda atau peremajaan tanaman, atau mengganti jenis tanaman lama dengan jenis tanaman baru yang lebih produktif. Cara yang kelima yaitu mekanisasi. Mekanisasi pertanian adalah pengolahan tanah dengan menggunakan mesin-mesin. Karena lahan pertanian luas, sehingga tenaga manusia dan hewan kurang memadai. Selanjutnya yaitu perkebunan. Kegiatan penanaman lahan dengan tanaman keras dengan umur lebih dari 6 bulan. Tanaman perkebunan yaitu tanaman musiman berumur pendek, misalnya tomat, kacang tanah, tanaman tebu, dan tembakau. Sedangkan tanaman tahunan berumur panjang, misalnya tanaman kelapa sawit, kopi, cengkeh, teh, karet, cendana, lada, dan kayu putih. Berikutnya yaitu peternakan. Kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil pertanian terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Jenis peternakan dapat dibedakan yaitu peternakan hewan kecil, misalnya kelinci, kambing, domba, dan biri-biri. Peternakan hewan besar, misalnya sapi, kerbau, dan kuda. Peternakan unggas, misalnya ayam, itik, burung, dan puyuh. Kehutanan, yaitu usaha membuat, mengolah, menggunakan, dan melestarikan hutan untuk kepentingan manusia. Contoh hasil kehutanan yaitu kayu damar, rotan, dan jati. Cara menjaga kelestarian hutan yaitu melakukan reboisasi. Selanjutnya yaitu perikanan, yaitu usaha penangkapan dan pembudidayaan hewan perairan. Pengelompokan usaha perikanan yaitu 1. Perikanan darat, yaitu usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Perikanan darat terdiri atas perikanan air tawar dan perikanan air payau. 2. Yaitu perikanan air laut, yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau laut. Pertambangan, yaitu usaha untuk menggali dan mengelola sumber daya alam dari dalam perut bumi. Barang tambang dapat dibedakan sebagai berikut. Barang tambang mineral logam, misalnya emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan nikel. Yang kedua yaitu barang tambang mineral non-logam, misalnya belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. Yang ketiga yaitu barang tambang sumber energi, misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Perindustrian, usaha mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Usaha industri dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok. Usaha ini dapat dilakukan di rumah dan di pabrik. Perdagangan, yaitu usaha membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Melalui kegiatan perdagangan, pedagang akan memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli. Barang yang diperdagangkan beragam, yang dapat dilakukan di warung, toko,
kios, kaki lima, dan gerai-gerai pusat perbelanjaan. Jasa yaitu usaha yang dilakukan dengan cara memberikan pelayanan kepada orang lain untuk mendapatkan imbalan. Jenis-jenis jasa. Yang pertama yaitu jasa angkutan atau transportasi, kemudian jasa keamanan, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa bisnis dan keuangan, jasa usaha rumah tangga, jasa perawatan pribadi, jasa akomodasi, dan jasa rekreasi dan hiburan. Jenis-jenis usaha berdasarkan pengelolaannya. Yang pertama yaitu usaha perseorangan. Contohnya bengkel kecil, rumah makan, toko kelontong, tukang bakso keliling, dan pedagang asongan. Jenis usaha selanjutnya yaitu usaha kelompok. Contohnya yaitu CV, firma, dan PT, serta koperasi. Demikian penjelasan untuk hari ini dan terima kasih. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.